Camper time. Hey followers, kembali lagi sama TM di sini. Happy, healthy, wealthy, merdeka. Hari ini TM akan membahas tentang how to become smart. Bagaimana menjadi pintar. Pintar itu sangat gampang. Semua orang kalau mendengarkan ceramah TM, mendengarkan dengan betul-betul, pasti semua orang di Indonesia dan di dunia ini pintar, cerdas, pandai. Tapi sebelum TM berbicara lebih lanjut, TM akan mengeluarkan unek-unek TM, curhatan TM buat semua followers. Banyak orang yang bilang bahwa TM bikin aja vlog tentang anabul setiap kali, setiap saat. Salah. Acara TM dari pertama kalian ingat adalah bukan membahas tentang anabul aja, tapi membahas tentang keseluruhan dari cerita, dari masalah, dari segala macam. Makanya TM di sini bilang acara TM adalah the master of the master. Jadi please tolong buat anak-anak muda sangat penting didengarkan. Apapun kalian bosan atau apa, tapi dengarkan. Seperti how to become beautiful, how to become rich, how to become sekarang mau how to become smart. Jadi tolong dengarkan sama semua anak-anak muda yang masih umur 12 tahun, yang masih umur remaja, terus walaupun udah tua. Tidak ada kata terlambat. How to become smart, bagaimana menjadi pintar. Oke. Manusia lahir ke dunia itu ada yang dari lahir udah pintar karena tergantung dari asupan waktu mamahnya lagi hamil. Ada yang kurang gizi, jadi lahir kurang sempurna dalam hal otaknya segala macam. Tapi kalau kita semua orang yang lahir dari mulai lahir sudah sama orang tuanya dikasih asupan makanan yang baik, gizi yang baik, semuanya yang baik. Anak yang tadinya bodoh dari sejak lahir akan menjadi cerdas. Apalagi yang akan TM bilang bahwa anak dari mulai kecil udah harus kita didik. Kepintaran seorang anak turunan kita adalah bagaimana orang tua membawa anak itu menjadi pintar, menjadi bisa bergaul, bisa kerja dengan dunia yang luas, artinya ke masyarakat. Ya. Jadi dari kecil anak itu kita ajar disiplin. Disiplin dalam segala hal. Disiplin dalam tingkah laku. Disiplin dalam perbuatan. Disiplin dalam tindakan. Itu sangat penting. Contoh kecil. Anak dari umur 2 tahun udah kita ajarin
bagaimana kita melihat ke lingkungan hidup. Misalnya ke sekeliling kita. Misalnya di rumah banyak sampah. Banyak sampah di mana-mana. Orang tua harus mengajarkan bagaimana sampah itu dibuang ke tempat yang betul, ke tempat yang seharusnya, yaitu kalau dalam bahasa Inggris do the right thing. Ya, semua lakukan pada tempatnya dengan baik. Makanya dari kecil anak-anak di luar negeri udah diajarin bagaimana membuang sampah sembarangan. Dari situ belajar sampai besar mereka akan membawa kedisiplinan. Di Indonesia pelajaran itu sangat kurang. Tapi sekarang TM udah melihat, udah mulai diajarkan do the right thing. Bagaimana dari anak-anak sampai kita tua akan melakukan hal-hal yang baik, ya. Oke. Dari situ. Satu contoh lagi. Kalau kita minum, misalnya nih ya. Nih, TM nih mau minum misalnya. Aduh. TM mau minum. TM ambil minuman. Nih TM ambil minuman TM ambil minuman di meja. Terus TM minum. TM minum. TM minum tidak taruh. Oh, TM nih taruh aja di sini. Tuh. Taruh aja di sini. Taruh aja di ruangan ini. Tapi kalau dari kecil anak-anak udah diajarin minum, kembali ke tempatnya, taruh. Kembali ke tempatnya. Terus sekarang misalnya di rumah ini ada kamar, ada ruang makan, ada ruang tempat tidur. Dari kecil anak-anak kita udah diajarin bagaimana kita melatih otak kita, anak-anak kita menjadi pinter, yaitu dengan kedisiplinan. Misalnya, kita mau masuk ruangan. Ini pura-puranya TM masuk kamar. Ini kamar TM. Oh, kamar TM dalam lampu gelap. TM masuk, jebret. Wow, gelap, nyalain. Udah. TM kerja segala macem, beberes gini-gini. TM lupa harus ngambil cincin karena TM mau pergi, lupa. Langsung keluar lagi, langsung matikan lagi. Begitulah hidup. Itu namanya disiplin dalam hidup. Nah, kalau kita sudah belajar kedisiplinan dalam hidup, maka kita akan mendapatkan generasi yang cerdas, yang pintar, yang luar biasa. Tidak ada lagi anak-anak yang pemalas, yang kerjanya tukang ngelamun, yang kerjanya hanya gosip. Tapi karena orang tua udah mendidik anak-anak kita dari kecil sampai melepaskan mereka nikah, mereka segala macam ke masyarakat dengan bekal yang sangat kuat. Dari pelajaran-pelajaran disiplin menjadikan otak kita ini, dan ingat ya, otak kita ini sangat besar. Ada orang yang suka begini. Misalnya ada orang dengar orang cerita. Aduh, saya nggak mau dengar. Otak saya udah capek, otak saya tidak mampu nerima. Itu salah banget. Otak bisa menampung semua dari A sampai Z. Tampunglah
dengan menampung semua cerita teman, cerita tetangga, cerita saudara kita yang lagi menderita, cerita dunia, cerita di mana-mana. Tampung, jangan takut, dan dimasukin ke otak kita. Maka otak kita itu menjadi cerdas, menjadi pintar, ya. Makanya TM, kenapa TM ingat kejadian-kejadian waktu TM umur 3 tahun, itu TM ingat. Bagaimana rumah TM dibakar sama gerombolan yang menentang TNI waktu itu, dibakar 2 kali. Gerombolan menyerang rumah TM karena bapak TM waktu itu orang yang paling kaya di kampung itu. Terjang, mereka minum minuman kayak limun, kecap dibanjurin segala macam. TM ingat, karena apa? Itulah dalam melatih otak kita. Boro-boro yang kejadian sekarang, yang 3 tahun aja TM masih ingat. Oleh sebab itu, mari kita mengajar anak-anak kita supaya menjadi cerdas, tidak bodoh, ya, tidak bodoh. Melatih kita, kasih pengarahan ke orang lain. Kita punya ilmu, kasih pengarahan ke orang lain, ke semua. Jangan merasa pelit dengan ilmu, ya. Nah, seperti yang diketahui adalah otak kita. Otak kanan digerakkan sama otak kiri. Otak kiri digerakkan sama otak kanan. Fungsi dari kiri yaitu adalah motorik. Motorik itu berpikir, misalnya dalam bidang matematik, dalam bidang perhitungan, misalnya mau ngebangun segala macam. Yang penting itu berpikir. Kalau sebelah kanan yaitu sensorik, yaitu dengan berhubungan dengan kreativitas, kesenian, seni. Ada orang yang jadi pelukis, ada orang jadi penyanyi, main piano, segala macam. Itu sensorik, ya. Jadi jangan takut. Kita tetap how to become smart bisa. Anak-anak muda ketemu jodoh, mengajar anaknya belajar. Turunan kita jadi pintar. Orang tua yang mampu, yang pintar, yang cerdas bisa mengajar anak-anaknya yang mau merit, calon menantu segala macam. Kita saling tolong menolong, maka bangsa kita adalah akan menjadi bangsa yang besar. Negara Indonesia diisi sama manusia yang cerdas. Kebodohan yang tadinya 80% maka akan menurun drastis, mungkin aja jadi 20%, jadi 10%, dan kita semua akan menjadi cerdas. Oh ya followers, sebelum TM lupa, how to become smart ini, boleh seandainya dari kalian semua tidak ada yang umur perbedaan, dari muda, pertengahan, sampai tua, boleh bertanya sama TM. TM dengan senang hati akan menjawab segala macam dari A sampai Z. Mungkin nanti akan ada pertanyaan seperti Q&A lagi, kayak yang pertama dulu ya. Oke. Mari kita bersama-sama menuju kehidupan yang baik, yang bagus, yang sukses. Remember how to become healthy, how to become beautiful, how to become rich, how to become smart.
Smart, very important, really important in our life to become smart. Kalian tahu, kalau kita smart, kita akan dicintain suami, kita akan dicintain anak-anak, menantu, cucu, teman-teman. Because why? Because what? Because we are smart. Okay. Smart. Very easy. Smart. Okay? Don't forget to like, comment, and subscribe. I love you.